Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nadiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-20 pada hari ini. Kita memulai dengan jamaah salat subuh di masjid penuh dengan rasa keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan itu semua dengan ikhlas. Kita datang ke masjid dengan ikhlas, dengan hati yang lapang. Tidak ada kata apa yang kita ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa jamaah? Karena sampai dengan detik ini kita masih diberi keimanan di dalam hati kita. Nikmat iman yang tidak ada duanya. Nikmat Islam, kita beragama dengan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga rasa syukur kita karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara pagi yang segar di hari yang ke-20 bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak saudara-saudara kita juga yang tidak sampai umurnya pada Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, tidak terasa waktu begitu cepat. 20 hari kita jalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Entar malam itu sudah malam likuran katanya istilah Jawanya kita ya. Sudah malam ke-21. Di mana kebiasaan Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis bahwa ketika Ramadan mendekat atau 10 hari menjelang Ramadan selesai, Rasulullah sangat meningkatkan ibadahnya, menjauhi istri-istrinya, dan yang paling terpenting adalah mencontohkan kepada kita untuk iktikaf. Jadi bagi para jamaah yang mungkin bisa iktikaf, silahkan datang ke masjid untuk beriktikaf sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi iktikaf kita itu sendiri-sendiri, bukan bersama-sama dengan bacaan-bacaan yang keras ya. Kita renungkan apa yang sudah kita kerjakan sampai dengan umur kita pada hari ini. Kita merenungi ibadah apa saja yang sudah kita kerjakan, sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang harus kita renungi. Sampai dengan umur kita sekarang, sampai dengan Ramadan kita yang sudah kita jalani, sudah benarkah apa yang kita jalankan? Ada enggak unsur-unsur kesyirikan yang sudah kita jalankan? Itu yang patut kita renungi jamaah. Karena ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kesyirikan di dalam hati kita, maka tertolak semua amal kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an yang mungkin sudah terbiasa didengar dan mungkin juga kita sudah hafal sekali ya.
di dalam surat ke 103 surat Al-Asr, hanya 3 ayat, tapi di situ Allah memberitahu kita bahwa kita harus memanfaatkan umur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kembali Allah mengingatkan kepada kita bahwa begitu berharganya waktu, sehingga Allah sampai mengingatkan kepada kita, hargailah waktu ini, bahwa kita semua ini akan rugi karena terlalu banyak kita berleha-leha di dalam hidup ini. Ya Allah, kita terlalu banyak terlena dengan apa yang kita nikmati, fasilitas apa yang kita dapat. Mungkin kalau kita kaya, kita terbang kemana-mana menikmati kekayaan kita, tapi kita lupa bahwa Allah sudah memperingatkan bahwa semua insan itu akan merugi, kecuali apa jamaah? Kembali Allah mengingatkan seperti di bulan Ramadan, bahwa hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman itu yang akan beruntung. Seperti Ramadan ini, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil Allah itu hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mau tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada iman, ya Allah, jamaah, kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita akan pergi ke masjid untuk jamaah sholat subuh, itu tidak mungkin. Akan lebih enak kalau dari habis sahur itu ya, tidur lagi. Sangat enak sekali itu. Karena perut kita sudah kenyang, mata kita pasti akan mengantuk. Tapi kita dengan semangat keimanan kita, nikmat, menyukuri nikmat Allah, kita datang ke masjid, berjamaah sholat subuh di masjid dengan hati yang lapang. Kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman, yang bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah itu. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jamaah, dalam beramal soleh itu bukan hanya ibadah-ibadah fardu aja, seperti sholat, sedekah, zikir dan lain-lain. Tapi mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu juga berpotensi untuk amal soleh kita. Karena di bangun tidur kita ada doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau tidur lagi juga ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu juga merupakan amal soleh. Jadi di dalam kehidupan kita setiap hari itu tidak ada potensi untuk tidak beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasehati, saling mengingatkan. Karena sesama muslim kita harus wajib saling mengingatkan ketika ada teman kita atau sahabat kita yang mungkin agak melenceng dari aturan agama. Kita bisa memberitahu, kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik, bukan cara yang arogan ya. Jadi kita kasih tahu teman-teman kita dengan cara yang baik, bukan cara yang arogan. Ini akan menimbulkan perpecahan. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, dan yang terakhir adalah watawassaw bis sabr. Ini tidak mudah jamaah. Sabar itu tidak mudah. Karena kata-kata sabar ini mudah untuk diucapkan, tapi dalam pengejawantahannya di kehidupan kita sehari-hari sangat sulit sekali. Hanya orang-orang yang ingat aja yang akan bisa berlaku sabar. Karena sabar itu adalah ketika ada sesuatu yang membuat hati kita tidak enak, itulah yang dinamakan sabar. Jadi hantaman pertama kali ketika ada suatu musibah atau apa, itulah yang dinamakan sabar kalau kita bisa menerima dengan ikhlasnya. Ya, misalnya kita ada anak kecil yang menendang bola terus kena kepala kita, des gitu. Wah, apa yang keluar dari mulut kita?
ada yang des, ada yang ini itu. Tapi kalau orang yang ingat kepada Allah, Allah mengingatkan bahwa anak-anak sedang bermain. Jadi tidak ada emosi dalam hatinya. Dan sabar ini tidak ada batasnya ya. Karena banyak kita berucap sabar iku ono batese rek. Nah, itu sebenarnya juga kurang benar ya. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Allah pun mengingatkan, isbiru wasobiru. Jadi bersabarlah kamu dan tetap bersabar. Baik bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah, itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Maka Allah menyebutnya orang-orang yang beriman itulah yang beruntung. Jamaah, di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang Allah memberi pahala yang luar biasa, yaitu satu malam yang melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana para malaikat turun ke bumi dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan di bumi. Jamaah, ketika misalnya kita menjelang akhir Ramadan ini, kebiasaan di masjid-masjid itu pasti akan sedikit karena sudah disibukkan dengan persiapan mudik, persiapan lebaran dan lain-lain. Tidak ada salahnya jamaah untuk mempersiapkan itu. Tapi yang paling penting adalah 10 hari yang terakhir kita harus kejar. Kita nggak usah mandang di malam ganjil-ganjilnya, tapi 10 hari yang terakhir kita kejar semuanya. Kita lahap semuanya dengan ibadah yang bisa kita kerjakan. Pasti kita dapat Lailatul Qadar. Tapi satu, dengan rasa iman dan ikhlas. Bukan semata-mata kita berharap biar aku dapat Lailatul Qadar, aku tak melekan maca Quran suwengi. Habis gitu bablasan sholat subuhnya kesiangan. Wah, susah ini. Jadi kita juga perhatikan kemampuan mata kita untuk butuh istirahat. Kita juga nggak boleh mendolimi mata kita yang butuh istirahat. Jadi ketika kita sudah mengantuk ya sudah, kita istirahat. Nanti jam 12 bangun, kita mulai lagi dengan bacaan Al-Quran atau sholat qiyamul lail kita dirikan. Meskipun kita sudah ikut sholat tarawih di masjid, sudah sholat witir di masjid jamaah, pada waktu habis sholat isya kita tetap bisa mengerjakan sholat sunnah tahajud di malam hari tanpa menutup dengan sholat witir. Kita kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat 1 salam sesuai dengan hadis-hadis yang sudah diturunkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kemampuan kita sampai di mana kita kerjakan. Habis itu istirahat lagi sebentar, bangun lagi, kita baca Al-Quran, persiapan sahur, kita siapkan untuk datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Jamaah, mari kita isi umur kita, sisa umur kita untuk menghuni dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Terutama di bulan Ramadan ini, kita berharap kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun itu hanya dengan 2 rakaat kita pada waktu sholat tahajud atau pada waktu kita membaca Al-Quran. Tapi itu sudah merupakan pahala yang luar biasa. Kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah luar biasa. Karena semua ibadah yang kita lakukan ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa yang lainnya. Jamaah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, mari kita kerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, berharap dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan bersungguh-sungguh kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah kita kerjakan puasa sampai dengan hari yang ke-20 ini, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua bisa menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, sehingga kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita semoga nanti waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.